Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran bahasa Inggris. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep dasar disiplin ilmu bahasa Inggris? A. Bahasa Inggris adalah bahasa universal yang digunakan di seluruh dunia. B. Bahasa Inggris adalah alat komunikasi yang terdiri dari sistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. C. Bahasa Inggris adalah bahasa yang mudah dipelajari karena memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Indonesia. D. Bahasa Inggris adalah bahasa yang hanya digunakan dalam konteks akademik dan bisnis. E. Bahasa Inggris adalah bahasa yang statis dan tidak mengalami perubahan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa disiplin ilmu bahasa Inggris mempelajari bahasa Inggris sebagai suatu sistem yang kompleks, mencakup aspek-aspek fonologi, bunyi, morfologi, pembentukan kata, sintaksis, struktur kalimat, semantik, makna, dan pragmatik penggunaan bahasa dalam konteks. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi apakah yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa pada tingkat SMA? A. Mempelajari kosakata baru sebanyak mungkin. B. Mempelajari tata bahasa, grammar, secara mendalam. C. Mempelajari berbagai genre teks dan menganalisis strukturnya. D. Mempelajari cara membaca cepat dan efektif. E. Mempelajari cara berbicara dengan lancar dan percaya diri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mempelajari berbagai genre teks dan menganalisis strukturnya dapat membantu siswa memahami bagaimana teks yang baik dibangun, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam menulis mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran bahasa Inggris. Urutkan materi pembelajaran bahasa Inggris berikut ini dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. 1. Mempelajari kosakata, vokabulari, terkait topik tertentu. 2. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks bacaan. 3. Menulis esai argumentatif dengan struktur yang jelas. 4. Menganalisis penggunaan bahasa figuratif dalam puisi. 5. Melakukan presentasi lisan dengan menggunakan bahasa Inggris yang efektif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah 1, 2, 5, 3, 4. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa urutan ini mencerminkan perkembangan keterampilan berbahasa dari yang paling dasar, mengenal kosakata, hingga yang paling kompleks menganalisis bahasa figuratif. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran bahasa Inggris. Manakah dari keterampilan berikut yang menjadi prasyarat penting sebelum siswa dapat mempelajari tata bahasa, grammar, bahasa Inggris secara efektif? A. Keterampilan membaca. B. Keterampilan menulis. C. Keterampilan berbicara. D. Keterampilan mendengarkan. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa semua keterampilan berbahasa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis saling terkait dan menjadi dasar untuk memahami tata bahasa. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran bahasa Inggris dengan konsep pelajaran lain. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi apakah yang paling relevan untuk diintegrasikan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA? A. Mempelajari kosakata terkait lingkungan hidup. B. Mempelajari cara menulis laporan percobaan ilmiah. C. Mempelajari cara membaca artikel ilmiah populer. D. Mempelajari cara melakukan presentasi tentang isu-isu lingkungan. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa semua opsi yang diberikan relevan untuk diintegrasikan dengan pelajaran IPA, karena bahasa Inggris dapat digunakan sebagai alat untuk mempelajari dan mengkomunikasikan konsep-konsep IPA. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris. Manakah dari konsep berikut yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran bahasa Inggris? A. Interkulturalisme. B. Globalisasi. C. Literasi media. D. Kecerdasan buatan. E. Etnografi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa etnografi adalah studi tentang budaya dan masyarakat, yang lebih relevan dengan disiplin ilmu antropologi daripada bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar audible. Menurut teori belajar audible, manakah strategi pembelajaran yang paling efektif untuk membantu siswa memahami materi baru? A. Memberikan banyak latihan soal. B. Memberikan reward atau hukuman. C. Menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. D. Membiarkan siswa belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru. E. Menggunakan metode ceramah sebagai satu-satunya cara penyampaian materi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teori audible menekankan pentingnya menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, advanced organizer, agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, tahap pembelajaran manakah yang paling penting untuk memastikan bahwa siswa telah benar-benar memahami materi? A. Tahap motivasi. B. Tahap pemberian informasi. C. Tahap latihan dan umpan balik. D. Tahap generalisasi. E. Tahap retensi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahap latihan dan umpan balik memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan baru dan mendapatkan koreksi jika terjadi kesalahan, sehingga pemahaman dapat diperkuat. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori belajar Piaget, pada tahap perkembangan kognitif manakah siswa paling siap untuk mempelajari konsep-konsep abstrak dalam bahasa Inggris, seperti metafora dan ironi? A. Tahap sensori motor. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional formal. E. Semua tahap perkembangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan logis, yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep abstrak dalam bahasa.